terkait video saya yang telah lancang menasihati Ustadz Adi Dayat kemarin. Jadi ya mungkin disclaimer ya, saya tidak ada sifat benci, rasa benci kepada beliau, tidak ada. Jadi kalau misalkan contohnya misalkan ada video beliau masuk ke beranda saya, itu saya tonton dulu, saya ambil ilmunya. Kalau memang nanti saya telah kembali. Jadi saya punya harapan ilmu darinya gitu. Jadi ilmu beliau itu masih saya harapkan. Tidak ada kebencian sama sekali. Hanya saja saya menyayangkan kalau orang seperti Ustadz Adi Dayat ini sampai memuji-muji ahlul bid'ah, ahlul khurafat. Beliau ingin mendapatkan cashback. Jadi kalau beliau memuji ahlul bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, misalkan Habib-habib ahlul khurafat itu dipuji, misalkan senyumnya mirip senyum Nabi, wah itu saya kira itu penghinaan terhadap Nabi. Orang kayak gitu dibilang mirip Nabi, ahlul khurafat dibilang mirip Nabi. Bahkan ada yang mengatakan si fulan manusia Quran, dan itu penghinaan sekali terhadap Nabi dan juga penghinaan terhadap Al-Quran. Karena yang namanya manusia Quran itu satu-satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian saya dengan kelemahan ilmu psikologi saya memberikan kesimpulan bahwa beliau melakukan itu ingin mendapat cashback pujian. Jadi beliau otomatis logikanya gini, gambarannya gini. Jika beliau memuji ahlul bid'ah itu kan mereka banyak pengikutnya, dan pengikutnya rata-rata IQ-nya rendah, SDM-nya rendah, dan otomatis beliau mendapatkan pujian balik. Memuji, oh Ustadz Adi Dayat memuji guru kami, Ustadz Adi Dayat memuji. Tapi kalau beliau tidak memujinya ya tidak dapat pujian balik. Dan juga saya pun mengenal Ustadz Adi Dayat sudah lama sekali, bukan hanya baru tahun kemarin, sudah beberapa tahun saya mendengar ceramahnya Ustadz Adi Dayat. Dan kalau boleh saya menyimpulkan, beliau itu memang penghafal Quran. Jadi saya tidak peduli beliau itu punya sertifikat apa enggak, yang jelas orang seperti beliau itu pasti hafal Quran, karena beliau bisa memaparkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis. Bahkan saya belum pernah menemukan kesalahan beliau dalam menyampaikan ayat Quran kecuali dalam satu hal, yaitu saat bercerita tentang kisahnya Imam Bukhari, yang Imam Bukhari itu buta sejak lahir. Di umur keberapa beliau membaca ayat fakashafna anka gitu akapa sorokal yauma hadid, dan itu dalam surat Qaf ya, kami singkapkan penglihatanmu sehingga saat itu pula Imam Bukhari langsung bisa melihat. Dan itu tidak tahu ceritanya itu dari mana ya, tapi kita fokus pada hafalan beliau. Dan Ustadz Adi Dayat membaca dengan fakashafna anka gitu aka wa basorokal yauma hadid. Kan seharusnya pakai fa basorokal yauma hadid, tapi beliau menggunakan waw. Dan ini adalah salah satu ini satu hal utama, kesulitan utama dalam menghafal Quran, yaitu membedakan antara fa dan waw. Itu kalau diartikan kan beda, fa maka, dan itu waw itu dan. Tapi kalau dalam menghafal Al-Quran itu susah dibedakan. Jadi kapan menggunakan wa, kapan menggunakan fa, itu susah dibedakan. Misalkan walamma dan falamma itu susah dibedakan, wa idaja sama fa idaja itu susah dibedakan sekali. Tapi kalau Anda bukan penghafal Quran ya percuma saya jelaskan panjang lebar lagi, ini tidak akan paham. Saya anggap sudah sangat bagus kalau sekelas penghafal Quran dia memaparkan banyak sekali ayat, hanya salah sekali dua kali itu sangat bagus, masih sangat bagus sih. Itu dalam hal hafalan. Dan dalam hal tajwid dia itu bagus sekali tajwidnya. Jadi makhorijul hurufnya itu saya kira benar semua, dan tajwidnya itu benar, banyak benarnya gitu. Adapun sisi kelemahannya itu di daya tangkap. Jadi beliau kalau memahami sesuatu itu terlalu dini dalam menyimpulkan ya, terlalu ceroboh dalam
membuat kesimpulan. Contohnya misalkan menjelaskan profil Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas yaitu imam madhab. Beliau mengira bahwa Malik bin Anas itu anaknya Anas bin Malik. Ya, jadi kan Imam Malik bin Anas bin Malik, dikirain Anas itu Anas sahabat. Padahal Anasnya itu bukan Anas sahabat Nabi. Itu beda jalur soalnya. Cuman namanya mirip sih, Anas bin Malik. Dan disitulah itu yang pertama. Yang kedua itu masalah cocok logi soal kimia. Jadi dalam surat Al-Hadid beliau pernah menjelaskan, surat Al-Hadid itu surat nomor 57. Itu beliau mengaitkan dengan tabel periodik. Tabel periodik di rumus kimia itu ada tabel periodik yang di situ ada 118 nomor atom. Dan yang nomor 26 itu adalah feron. Feron itu besi. Ya, besi itu kan Al-Hadid dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an. Jadi beliau mengaitkannya dengan ayat yang menyebutkan kata Al-Hadid itu ayat ke-26. Padahal Anda bisa lihat bahwa kata wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid itu ayat ke-25 bukan 26. Jadi di sini beliau blunder kan. Blunder karena terlalu ceroboh, terlalu dini dalam mencocok logikan sesuatu yang sebenarnya tidak cocok. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan orang yang banyak baca, banyak hafal itu bisa mengurangi daya tangkap. Jadi semakin dia banyak membaca itu nilai analisnya itu kurang. Jadi dia kurang menganalisis. Kalau orang sedikit baca, banyak menganalisis. Jadi ya tapi itu kurang wawasan. Ya bedanya seperti itu sih. Ya kalau Anda menelaah masalah ini ya bagus sih, Anda bisa memahami hal seperti ini. Jadi gak semua terus membaca, terus banyak membaca terus semakin pinter, itu enggak mesti. Apalagi kitab yang dibaca itu mohon maaf kitab konyol yang gak mengerti, itu malah justru membuat IQ, membuat daya analis, daya tangkap itu rusak, membuat pola pikir itu justru malah rusak. Jadi kesimpulannya tidak setiap kita banyak membaca itu semakin banyak ilmu, banyak tambah cerdas, itu tidak mesti. Tergantung buku apa yang kita baca, tergantung cara kita baca bagaimana. Ya semua itu ada kemungkinannya.